Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Rohmah Kurniasi SPD dalam materi fikih kelas 1 mengenai alat yang dipakai untuk bersuci. Selamat menyimak. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian, anak-anak, bisa menjelaskan kegunaan air untuk wudhu dan mandi, juga dapat menjelaskan kegunaan debu yang bisa digunakan untuk bertayamum. Masuk ke materi pertama, yaitu menjelaskan mengenai alat yang biasa dipakai untuk bersuci. Alat bersuci yang pertama adalah air. Adapun air yang dapat dipakai untuk bersuci diantaranya adalah air sungai, air laut, air sumur, air hujan, dan juga es atau salju. Itulah air yang dapat dipakai bersuci. Anak-anak, air biasanya digunakan sebagai media untuk bersuci, diantaranya untuk berwudu dan juga untuk mandi. Apa ya mandi dan wudhu itu? Kita akan jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai pengertian dari wudhu. Wudhu artinya mencuci dan mengusap anggota badan tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Coba kalian masih ingat tidak? Apa saja anggota badan yang biasanya diusap atau dicuci ketika wudhu? Ya, betul. Telapak tangan, wajah, hidung, tangan, kepala, kaki. Nah, itulah diantaranya anggota badan tertentu yang biasanya kita usap atau cuci untuk menghilangkan hadas kecil. Mengenai hadas kecil, anak-anak masih ingat kan? Anak-anak, adapun cara bersuci yang kedua yang menggunakan air adalah mandi. Mandi artinya membersihkan seluruh tubuh dengan air untuk menghilangkan hadas besar. Jadi yang dibersihkan itu seluruh tubuh ya, bukan hanya wajah atau tangan atau kaki saja. Kalau hanya sebagian itu bukan mandi namanya. Anak-anak, perlu kalian ketahui juga bahwa wudhu dan mandi itu berbeda. Kalau wudhu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil seperti kentut, BAB atau kencing. Sedangkan mandi digunakan untuk hadas besar seperti misalnya setelah kita haid atau ketika nipas. Anak-anak, kita bahas media bersuci yang kedua yaitu debu. Debu adalah tanah yang bersih. Ingat ya, tanah yang bersih, bukan yang suka kita injak setiap hari. Debu atau tanah yang bersih itu biasanya menempel pada dinding, kaca, dan meja. Nah, debu-debu tersebut itulah yang bisa kita pakai untuk bersuci. Coba anak-anak tebak, bersuci apa yang menggunakan media debu? Yap, betul, itulah tayamum. Apa ya itu tayamum? Yuk kita bahas bersama-sama. Anakku yang soleh dan solehah, tayamum adalah mengusap wajah dan tangan dengan menggunakan tanah yang bersih atau debu. Jadi tidak seluruh badan ya yang kita usapkan ke tanah yang bersih, apalagi sampai kita guling-guling. Hai, itu salah ya anak-anak. Yang betul itu ketika tayamum yang dibasuh itu atau yang diusap itu hanyalah bagian tangan dan wajah saja. Yang lainnya tidak. Nah itu anak-anak diantaranya bersuci yang menggunakan debu. Jadi anak-anak kalau kita simpulkan dari pembelajaran awal sampai akhir, Ibu dapat simpulkan bahwa media yang bisa digunakan untuk berwudu itu adalah air dan debu. Air biasanya digunakan untuk wudu dan mandi, sedangkan debu akan digunakan untuk tayamum. Anak-anak, adapun tata cara wudhu, mandi, dan juga tata cara tayamum, insya Allah akan Ibu bahas pada video selanjutnya. Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah bisa membedakan kan kegunaan air dan debu? Juga sudah mengetahui perbedaan antara wudhu, mandi, dan tayamum? Kalau sudah berarti kalian hebat. Untuk pembelajaran kali ini cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.